Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Leni Octavia, NIM channel 11711341 dari kelompok 25. Jadi pada hari ini saya akan melakukan bantuan jalan nafas khususnya pada anak-anak. Jadi kasusnya di sini adalah anak-anak berusia 3 tahun tiba-tiba dia tidak bernafas dan dibawa ibunya ke rumah sakit. Nah, di sini apa sih indikasi dari kita membantu pasien, membantu jalan nafasnya pasien, yaitu dengan cara indikasinya apabila pasien pertama dia apnu, yang kedua itu dia tidak bernafas atau ada sesuatu hal ataupun barang-barang ataupun benda asing yang masuk ke dalam bagian jalur nafasnya anak-anak. Terus yang ketiga yaitu adanya henti jantung pada anak. Jadi pertama-tama kita akan melakukan persiapan alat dan bahan, yaitu ada hand sanitizer, lalu sudah itu ada back valve mask, lalu ada hand spoon, lalu ada pipette suction, lalu ada suction, lalu ada oropharyngeal tube. Jadi selanjutnya kita akan melakukan namanya sanitasi diri dan juga untuk pasien. Yang pertama-tama kita ambil desinfeksi ataupun bisa pakai hand sanitizer, lakukan cuci tangan rutin 6 langkah. Oke, setelah kita melakukan cuci tangan rutin 6 langkah, kita menggunakan hand scone. Jadi selanjutnya kita akan melakukan tindakan profesionalisme, di mana kita kalau misalkan pasien tersebut dibawakan, karena di kasusnya itu pasiennya dibawa ke rumah sakit oleh ibunya, jadi kita minta izin secara lisan kepada ibunya secara cepat. Terus saya akan melakukan beberapa tindakan di sini tergantung berdasarkan nanti adiknya kira-kira dia tidak bernafas karena apa, apakah karena dia ada benda asing ataupun makanan dalam tubuhnya, apakah memang karena adiknya itu butuh seperti nanti Bu, nanti saya akan coba untuk melakukan ventilasi, yaitu dengan cara saya pakaikan beberapa sunggup ini, dan juga saya akan melakukan, misalkan nanti tidak berhasil, saya akan tetap melakukan seperti RJP ataupun resusitasi jantung paru. Kalau misalkan tidak berhasil lagi, saya akan melakukan beberapa manuver untuk mengeluarkan dari benda-benda asing ataupun makanan yang tertinggal yang menghambat jalan nafasnya dari adik. Nah, setelah itu apakah kira-kira bapak ataupun ibunya bersedia, apabila misalkan bapak ibunya telah bersedia, kita langsung melakukan proses tersebut. Nah, selanjutnya apabila kita sudah melakukan pakai hand scone dan sanitasi, selanjutnya kita menggunakan teknik AVPU, yaitu Alert Verbal Pain and Unresponsive. Yaitu kita kasih bangun pasien, kita mencoba kasih bangun pasien, dek, bangun dek. Kalau misalnya tidak ada respon, kita pindah verbal, apakah kira-kira adiknya ini bicara atau tidak, bisa merespon atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, kita coba cubit di bagian bahunya, dek, bangun dek. Kalau misalkan tidak ada juga respon, kita coba di bagian glabellanya adik, kita tekan, dek. Kalau misalkan tidak ada lagi, kita coba di bagian sternumnya, dek. Ini untuk membangunkan adiknya dengan respon dengan rangsangan sakit. Selanjutnya kalau misalkan dari ke AVP tadi tidak ada, atau alat verbal dan painnya tidak ada respon dari pasien atau adik, maka dikategorikan pasien tersebut unresponsive. Nah, setelah kita mengetahui pasien tersebut unresponsive, kita mengamankan daerah sekitarnya terlebih dahulu. Selanjutnya itu kita pastikan bahwa kita pindahkan adik ke tempat yang aman. Nah, setelah itu tempat yang aman dari misalkan kalau kita
di kayak kecelakaan, kita pindahkan ke tempat yang aman. Dan sudah itu kita coba untuk kalau misalkan kita di rumah sakit, kita minta pertolongan pada apakah kita bisa memencet kode blue, ataupun juga kita bisa minta pertolongan kepada orang-orang sekitar kalau misalkan kita bukan di rumah sakit. Tolong adik ini tidak bernafas, bisa tolong panggilkan saya ambulans, tolong ya, seperti itu. Jadi kita minta pertolongan pada daerah sekitar. Nah, selanjutnya yaitu kita menggunakan kita lihat lagi menggunakan metode ABC. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan metode airway. Kita bebaskan jalan nafasnya pasien dengan cara kita bisa menggunakan triple airway maneuver. Tetapi kalau misalkan adiknya itu ada seperti cervical trauma, maka tidak boleh dilakukan head, tail, and chin lift. Tapi kalau di sini pasien tidak apa-apa dan kita bisa tidak ada trauma, jadi kita bisa menggunakan head, tail, dan chin lift. Jadi kita dongakkan kepalanya adik, pastikan bahwa bawahan atau kita letakkan adik di tempat yang datar dan keras. Oke, kita tahan headnya dan kita kita menggunakan chin lift. Jadi kita seperti kasih begini kan dagunya adik, supaya jalan nafasnya bisa terbantu, pembebasan jalan nafas. Nah, selanjutnya kalau misalkan masih tidak, kita cek lagi breathingnya. Kita lihat pengembangan di dadanya kiri dan kanan, apakah simetris atau tidak. Selanjutnya sambil kita lihat apakah ada seperti retraksi pada iganya atau tidak, apakah ada seperti ada yang tertinggal seperti flail chest atau tidak. Nah, selanjutnya kita lihat apakah bagaimanakah apakah ada nafasnya atau tidak, sambil kita dengar kalau apakah ada suara-suara aneh seperti gagging atau stridor. Nah, setelah itu kita lihat di bagian circulationnya, kita coba raba di bagian arteri karotisnya, apakah ada perabaan dari nadinya atau tidak. Oke, kita coba. Kalau misalkan tidak ada, kita coba di bagian kita bisa coba di bagian bagian kukunya, yaitu CRP-nya selama kurang lebih 3 detik. Kita coba apakah dia kembali atau tidak. Selanjutnya setelah kita lihat circulation-nya, kita lihat apakah pasien itu dia seperti kayak ada seperti akral dingin, atau kita dalam perabaan itu seperti apakah dingin kakinya atau tidak. Oke, setelah itu kita lakukan penilaian ABC, penilaian tadi itu circulation selama kurang lebih itu 30 detik. Selanjutnya misalkan adik tiba-tiba terdengar suara seperti gargling, kita bisa mengindikasikan apakah adik ini bisa ada lendir ataupun bisa juga ada pendarahan di bagian rongga mulutnya. Jadi karena adik ini berusia 3 tahun, jadi kita bisa menggunakan suction. Kita ambil suction, lalu kita susuri di bagian rongga mulutnya pasien. Nah, selanjutnya kalau misalkan setelah kita suction, kita evaluasi lagi apakah masih ada bunyi gargling ataupun suara seperti berkumur-kumur atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, berarti sudah tidak ada lagi cairan yang menghambat di bagian jalur pernafasan atasnya adik. Kalau misalkan dia usia lebih bukan 3 tahun, lebih kecil lagi, kita bisa menggunakan pipet suction seperti ini. Kita hisap lalu kita buang. Kita hisap lalu kita buang. Selanjutnya kita akan melakukan ventilasi pada pasien, yaitu memberikan nafas pada pasien. Yang pertama-tama kita pastikan bahwa sungkup yang akan kita berikan pada pasien itu sesuai dengan umurnya dan juga sesuai dengan ukuran dari pasien.
Lalu selanjutnya kita pastikan bahwa sungkup yang akan kita berikan itu sudah melingkupi bagian hidung, mulut, dan dagunya pasien. Apabila sudah melingkupi hidung, mulut, dan dagu pasien, pastikan bahwa sungkupnya itu tidak kena di bagian mata atau tidak menutup mata. Lalu selanjutnya pastikan bahwa sungkup tadi itu kita dengan memposisikan yaitu C clamp, yaitu kita memastikan bahwa supaya tidak ada kita C seperti ini, kita tekan di bagian atasnya itu kita membentuk huruf C, dan bagian bawah itu kita membentuk huruf E, yaitu bagian mandibula supaya terfiksasi sungkupnya. Lalu kita ambil amubek seperti ini, C dan E. Setelah itu setelah kita pastikan bahwa tidak ada lagi udara yang keluar dari sungkupnya, kita mulai memompa dengan 5 kali siklus, yaitu dengan cara pam pas pas pam pas pas pam pas pas pam pas pas pam pas pas, yaitu secara sebanyak 5 kali. Selanjutnya kita evaluasi dari nadinya pasien. Kita karena pasien ini berumur 3 tahun, kita bisa mengecek nadinya itu di bagian arteri karotis. Kita cek apakah pasien ada nadinya atau tidak. Apabila misalkan dia kurang dari 60 kali per menit, kita lakukan kompresi ataupun CPR pada adik ini. Nah, selanjutnya dikarenakan pasien tadi itu masih kurang dari 60 kali per menit untuk denyutnya, kita bisa melakukan RJP ataupun CPR pada adik ini, yaitu dengan cara 30 kali kompresi dan 2 ventilasi, dimana kita lakukan menggunakan satu tangan, yaitu bagian sini, bagian palmar, lalu di bagian 1/2 distal dari sternum. Oke, kita cari sternumnya adik. Nah, setelah itu kita kompres. Kita melakukannya itu sebanyak 30 kali. Pastikan bahwa tangannya kita itu lurus. Tangannya kita itu lurus. Kita lakukan sebanyak 30 kali. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 sampai 30 kali. Setelah sampai 30 kali, kita berikan ventilasi banyak 2 kali, 1, 2. Nah, dan kita lakukan kompresi 30/2 itu sebanyak 5 siklus dalam sekitar 2 menit. Nah, apabila itu untuk satu penolong seperti saya, tapi kalau misalkan ada penolong lainnya, kita bisa menggunakan teknik 15/2, di mana teknik 15/2 ini 15 kali kompresi, lalu 2 kali untuk ventilasi. Nah, selanjutnya karena pasien tadi denyutnya masih kurang dari 60 kali per menit, kita akan lakukan CPR. Nah, selanjutnya itu pastikan bahwa karena adik ini dia berusia 3 tahun, kita menggunakan palmar, yaitu kita kompreskan di bagian 1/2 distal dari sternum dan dengan kedalaman 1/3 dari antero posterior dari sternumnya, yaitu kita lakukan 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi. Pastikan bahwa tangannya kita lurus dan tidak bengkok. Kita lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Setelah kita lakukan 30 kompresi, kita berikan ventilasi 2 kali. 1, 2. Nah, setelah itu kita lakukan CPR ini, yaitu dalam 5 kali siklus dan juga dilakukan selama 2 menit. Nah, setelah itu kita cek lagi di bagian arteri karotisnya karena pasien ini berumur 3 tahun, apakah sudah terdengar ataupun dengan perabaan apakah sudah ada denyutnya atau tidak. Nah, selanjutnya kalau misalkan itu untuk satu penolong, kalau misalkan untuk 2 penolong, kita bisa lakukan ventilasinya itu sebanyak 15 kali dan juga untuk untuk kompresinya 15 kali dan untuk ventilasi 2 kali.
Lalu selanjutnya tetap kita setelah kita lakukan kompresi dan ventilasi tersebut, tetap kita harus mengecek lagi. Nah, selanjutnya misalkan ada sumbatan dari jalan nafas atasnya pasien, kita bisa menggunakan oropharyngeal cup, yaitu pertama-tama kita ukur terlebih dahulu, kita pastikan bahwa ukurannya sudah sesuai dengan pasiennya dengan cara kita menghitung dari sudut bibirnya adik ke angulus mandibula. Nah, setelah itu setelah cocok, kita masukkan pipa oropharyngeal tube itu ke dalam mulutnya pasien. Nah, karena ini umurnya 3 tahun, berarti tidak perlu untuk diputar ke atas lagi untuk bagian tube-nya. Jadi langsung saja kita masukkan. Nah, pastikan bahwa oropharyngeal tube-nya ini sudah bisa untuk mengcover adanya, kalau misalkan ada lidah yang jatuh ke bagian orofaring ataupun ke belakang, kita pastikan bahwa hal tersebut sudah teratasi. Jadi selanjutnya kita akan membantu apabila misalkan adik ini ternyata dia berhenti bernafas dikarenakan seperti apakah ada benda-benda asing ataupun makanan yang nyangkut di bagian saluran nafasnya. Kita bantu karena anak ini berusia 3 tahun, kita bisa menggunakan Heimlich maneuver, abdominal thrust, dan back blow. Jadi untuk Heimlich maneuver, kita pastikan bahwa lengannya adik itu sudah kita pegang seperti ini. Selanjutnya yaitu kita kepalkan tangannya kita di bagian bagian atas dari umbilikal, tapi pas di bawah dari prosesi sifoideus. Lalu kita ambil tangannya kita seperti ini, lalu kita hentakkan selama 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa bagian kepalanya adik ini sudah menunduk pada saat kita melakukan Heimlich maneuver. Nah, selanjutnya itu kita bisa melakukan juga namanya back blow. Nah, jadi caranya yaitu kita pegang dari lengannya lagi pasien, lalu pastikan bahwa kepalanya juga agak turun ke bawah. Selanjutnya kita lihat di sini ada dua jadi di antara 2 skapula ini kita pukulkan sebanyak menggunakan palmarnya kita sebanyak 5 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita seperti mendorong. Nah, selanjutnya 2 manuver tersebut untuk pasien yang sadar. Kalau misalkan pasiennya itu tidak sadar, kita bisa menggunakan abdominal thrust, yaitu dengan cara kita pegang lagi dari di bagian atas umbilikal dan juga di bagian proses sifoideusnya pasien, lalu kita hentakkan ke depan 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 5 kali, dan periksa lagi kira-kira apakah sudah ada makanannya sudah keluar atau tidak. Ternyata kalau misalnya sudah keluar, kita cek lagi pernafasnya pasien ada atau tidak, dan juga kita cek lagi bagian arteri karotisnya pasien. Ya, demikian bantuan hidup dasar pada anak. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.